Nah, kita lanjut ke jaringan permanen. Kan tadi jaringan tumbuhan ada 2 macam. Yang pertama yaitu jaringan meristem, sudah kita bahas tadi. Yang kedua adalah jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini adalah jaringan yang berasal dari meristem primer yang telah berdiferensiasi atau berspesialisasi, sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Jaringan permanen ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu ada yang pertama epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga pengangkut, yang keempat penyokong, dan yang terakhir adalah sekretoris. Nah, kita bahas dulu mengenai jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai fungsinya. Nah, jaringan dewasa ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak melakukan aktivitas pembelahan, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan sel-sel meristem, mengalami penebalan pada dinding. Ada juga sel-selnya memiliki vakuola besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma. Juga terdapat ruang antar sel, dan kadang-kadang sel-selnya telah mengalami kematian karena sudah dewasa. Nah, kita lanjut ke macam-macam jaringan permanen berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jadi bagian luar atau kulit. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Jadi jaringan epidermis ini memiliki ciri-ciri yaitu umumnya tersusun atas lapis sel, sel-selnya tersusun rapat, dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda, biasanya di luar lebih tebal, umumnya tidak memiliki kloroplas. Tapi pada sel-sel epidermis yang telah termodifikasi menjadi stomata, ini ada kloroplasnya. Jadi bisa melakukan fotosintesis. Bentuk selnya bervariasi dan sel-selnya memiliki vakuola dan protoplas yang banyak, sehingga bisa menyimpan hasil metabolisme. Nah, fungsi jaringan pelindung ini yaitu bisa melindungi tumbuhan, bisa juga membatasi penguapan, bisa juga sebagai penyimpan cadangan air. Ada juga penyerapan air serta difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ada jaringan pelindung. Ini kita ada stomata, gambar yang kanan, ini ungu-ungu. Ini tadi kan sudah dikatakan bahwa jaringan pelindung ini tidak memiliki kloroplas, tapi yang stomatanya ini, sel penjaganya ini memiliki kloroplas. Ini bisa dilihat ada hijau-hijaunya, ini adalah kloroplas. Nah, stomata ini adalah derivat dari epidermis atau turunan. Yang kedua yaitu ada trikoma. Trikoma ini yang menonjol ini namanya trikoma. Jadi trikoma ini juga termasuk derivat dari epidermis. Jadi trikoma ini menonjol keluar. Nah, trikoma ini juga ada sel kipas. Sel kipas ini sel-selnya melebar, lebih lebar dari sel-sel sebelahnya ini. Jadi sel kipas ini termasuk dari derivat jaringan epidermis. Yang selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim bisa disebut juga jaringan dasar. Jadi jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Contohnya yaitu parenkim palisade yang terdapat di daun. Ada juga parenkim penimbun yang terdapat di akar. Nah, jaringan parenkim ini memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar, bentuk selnya polyhedron dengan dinding sel primer, memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola, letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel dan dapat bersifat meristematik. Nah, ini jadi jaringan parenkim atau dasar itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan fungsinya.
kita akan mengambil berdasarkan bentuknya dulu. Jadi ada parenkim palisade. Parenkim palisade ini parenkim terdapat di daun. Jadi sel-selnya ini memanjang, lebih panjang dari epidermis. Ada juga mengandung banyak kloroplas, sehingga tempat ini termasuk bagian utama yang melakukan fotosintesis. Parenkim palisade ini terdapat di bawah epidermis atas. Nah, yang kedua yaitu parenkim bintang. Parenkim bintang ini seperti bintang, terdapat di kana SP. Yang ketiga parenkim lipatan. Parenkim lipatan ini terdapat pada pinus dan padi karena bentuknya berlipat-lipat, jadi disebut dengan parenkim lipatan. Yang keempat yaitu parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang ini terdapat di daun. Ini parenkim spons, nama lain dari parenkim bunga karang. Ini bentuknya tidak teratur, jadi ada banyak ruang antar sel, tapi ini juga memiliki kloroplas, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu ada parenkim asimilasi. Jadi parenkim asimilasi ini dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua itu parenkim udara atau menyimpan udara. Ini contoh dari parenkim udara. Ini ruang antar selnya itu besar, jadi bisa menampung udara. Biasanya terdapat di tumbuhan enceng gondok, itu kan bisa mengapung. Nah, itu ada banyak parenkim udaranya. Yang ketiga itu parenkim penimbun. Ini menimbun makanan, vakulanya besar. Ini juga ada contoh seperti parenkim pada Oryza sativa atau padi, biji padi. Ini mengandung amilum atau butir amilum. Nah, yang keempat yaitu parenkim penutup luka. Parenkim penutup luka ini bertugas sebagai regenerasi. Jadi, apabila tumbuhan terluka, nanti parenkim ini akan membelah dan menutupi luka tersebut. Yang keenam yaitu kelima yaitu parenkim pengangkut. Nah, parenkim pengangkut ini terdapat di sekitar xilem dan phloem. Yang keenam yaitu parenkim air. Parenkim air ini terdapat di tanaman epifit dan xerophyt karena bisa menampung banyak air. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem atau pengangkut air dan garam mineral dan phloem atau pengangkut makanan. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama, gambar bagian kiri. Ini adalah irisan melintang dari akar monokotil dan dikotil. Jadi akar monokotil ini xilem-nya terdapat ini yang putih ini dan phloem-nya ini yang bagian bintik warna hitam, abu-abu hitam. Nah, yang dikotil ini bentuknya seperti ini. Xilem dan phloem-nya letaknya seperti ini. Nah, xilem atau gambar ketiga ini itu juga tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada unsur trakeal. Yang kedua ada trakea atau pembuluh, unsur pembuluh ini. Yang ketiga ada trakeit. Yang keempat ada serat xilem. Yang terakhir yaitu ada parenkim xilem. Sedangkan pada phloem itu unsur-unsurnya yaitu ada unsur tapis. Ini sel tapis. Ada sel pengiring atau sel pengantar, sel tetangga. Ada serat phloem, serabut phloem, ada parenkim phloem, ini yang ditunjuk, dan ada sel albumin. Jadi ingat-ingat, kalau xilem itu mengangkut air dan garam mineral, dan phloem itu mengangkut hasil fotosintesis. Kalau xilem itu mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan phloem itu mengangkut hasil sari makanan, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kita lanjut. Jaringan pengangkut itu ada tipe-tipenya. Ada 3 tipe. Yang pertama yaitu kolateral. Ini adalah gambar kolateral. Jadi kolateral ini ada 3. Yang pertama yaitu kolateral terbuka. Bisa kita lihat pada gambar A dan B. Jadi antara xilem dan phloem itu terdapat kambium, makanya disebut dengan
kolateral terbuka. Yang kedua yaitu kolateral tertutup. Bisa lihat pada gambar C dan D. Ini tidak terdapat kambium di antara floem dan silem. Yang ketiga yaitu ada kolateral terbuka, yaitu kambium terdapat di antara silem, floem dan silem, dan juga ada kambium dalamnya juga. Nah, tipe yang kedua yaitu konsentris atau terdapat di tengah. Yang pertama itu konsentris amfikribal, terdapat pada gambar G dan H. Jadi yang di tengah itu silemnya, lalu dikelilingi oleh floem. Jadi ini tipe pengangkut konsentris ini silem dikelilingi floem atau sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu konsentris amfifasal, yaitu bisa dilihat pada gambar I dan C. Ini yang di tengah adalah floemnya, sedangkan silem mengelilingi. Yang tipe ketiga yaitu radial. Jadi radial ini letak silem dan floem bergantian berdasarkan jari-jari lingkaran. Ini terdapat pada akar monokotil dan akar primer dikotil. Yang keempat, jaringan permanen berdasarkan fungsinya yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu memiliki sel berdinding tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Ini ciri-ciri dari jaringan penyokong: menegakkan batang, mengangkat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan aerenkim atau penyimpan udara, melindungi jaringan pengangkut. Nah, jaringan penyokong ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama kolenkim. Kolenkim ini jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah, mengadakan pertumbuhan atau perkembangan. Jadi, jaringan kolenkim ini menegakkan batang dan daun, melindungi embrio biji, memperkuat jaringan aerenkim, melindungi jaringan pengangkut. Sedangkan kolenkim ini ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe angular, atau penebalan terdapat pada sudut-sudutnya ini. Sudut sel-selnya ini kan mengalami penebalan. Nah, ini disebut tipe angular. Yang kedua yaitu tipe lamelar. Tipe lamelar ini penebalan bagian sudut. Tipe lamelar ini penebalan pada dinding sel yang menjalar. Jadi, penebalannya ini menjalar, bergabung antara sel satu dengan sel yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada tipe anular. Tipe anular ini penebalan merata. Ini terdapat pada daun wortel. Yang keempat yaitu tipe lakunar. Tipe lakunar ini penebalan pada permukaan ruang antar sel. Ini tipe lakunar ini ada penebalan di antara ruang antar sel ini. Nah, yang kedua yaitu sklerenkim. Sklerenkim ini jaringan penguat yang sudah berhenti tumbuh atau berkembang. Ini terdiri dari ciri-cirinya, yaitu selnya mati, sel-selnya berdinding tebal dari lignin. Kalau kolenkim tadi tidak berlignin, jadi agak lentur. Nah, sedangkan sklerenkim ini berlignin, jadi kaku, keras. Selnya tidak memiliki protoplasma, penebalan dinding selnya terjadi secara merata. Nah, sklerenkim ini ada dua, yaitu serabut sklerenkim, terdiri dari serat sealer dan serat ekstraseluler. Yang kedua yaitu ada sklerait atau sel batu. Sel batu ini sel-sel mati yang sudah dewasa. Nah, sklerenkim ini kan tadi ada dua. Pada sklerait itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu barisklerait atau sklerait yang berbentuk seperti insang. Kalau kalian makan pir, ini contohnya ada di pir. Kalau kalian makan pir ini kan ada kayak keras-kerasnya, ada keras-kerasnya butiran-butirannya, itu adalah sklerait. Barisklerait. Ini bisa kita lihat pada pir. Yang kedua yaitu makrosklerait atau bentuk tongkat. Ini terdapat pada kulit buah kacang. Kalau kulit buah kacang kan ada kayak serat-seratnya gitu. Nah, yang ketiga itu osteosklerait atau seperti tulang pada daun dan kulit biji dikotil. Ini terdapat pada daun dan kulit biji dikotil. Yang keempat yaitu astrosklerait atau bercabang-cabang. Ini terdapat pada daun,
Nah, yang selanjutnya itu trichosclerate atau memanjang. Ini bentuknya seperti benang. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan sekretoris. Jaringan sekretoris adalah sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan sekretoris ini disebut juga jaringan internal karena senyawanya dikandung di dalam tumbuhan, tidak dikeluarkan. Pada tumbuhan terdapat struktur sekresi khusus yaitu berupa sel atau sekelompok sel yang menghasilkan sel-sel yang menghasilkan sekret atau sekret itu jadi hasil dari metabolisme. Ini berdasarkan tempat penyimpanan materi yang disekresikan ada dua macam. Ada sekresi intraselular dan ekstraselular. Nah, ini intraselular. Intraselular ini sekresi disimpan di dalam sel, jadi tidak dikeluarkan, meliputi sel kelenjar atau yang namanya idioblast. Jadi intraselular ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sel lendir. Sel lendir ini menghasilkan lendir, contohnya pada kaktus ini. Gambar yang paling kiri ini sel-sel lendir pada kaktus. Yang kedua yaitu ada sel minyak atau menghasilkan minyak. Ini terdapat pada magnolia, ini sel minyaknya, oil cell. Yang ketiga itu sel penyamak, menghasilkan zat penyamak. Ini terdapat pada pinang, gambir, ketapang juga ada. Yang keempat yaitu sel merosin atau menghasilkan merosin. Ini kalau sawi kan ada bulu-bulunya, nah itu menghasilkan merosin. Ada juga pada kol juga ada. Nah, yang kedua yaitu ekstraselular. Ekstraselular ini sekresi disimpan di luar sel. Jadi ada yang bagian menonjol. Nah, sekresi ekstraselular ini ada dua yaitu eksogen dan endogen. Ini adalah contoh yang eksogen. Nah, kita sudah selesai membahas jaringan meristem dan jaringan permanen. Lalu, apa kesimpulan kalian mengenai jaringan tumbuhan? Nah, sudah berakhir pembelajaran kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa PC ke Ibu atau ke grup juga bisa. Kalian belajar dengan semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.